Sebelum kita mulai menyaksikan video ini, pertama-tama marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa mengetikkan solawat di kolom komentar ya. Semoga dengan bersolawat, kita mendapatkan syafaatnya yang mulia di dunia dan akhirat, serta selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Minggu 14 Juni 2025. Pada pukul 1 dini hari, suasana di Israel seketika berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Radar pertahanan militer mendeteksi puluhan objek asing berkecepatan luar biasa melesat dari arah timur, rudal-rudal hipersonik Iran. Seketika sirene peringatan meraung di seluruh penjuru utara dan tengah negeri itu. Warga Israel yang tengah tidur terbangun dalam kepanikan. Beberapa bahkan tak sempat mengambil barang apapun sebelum berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Serangan ini bukanlah yang pertama, namun intensitasnya jauh berbeda. Iran menyebut ini sebagai gelombang kedua dari operasi balasan besar-besaran mereka yang mereka beri nama Operasi True Promise 3. Beberapa jam kemudian, tepat pukul 03.00 pagi waktu Israel, sebuah pernyataan resmi dari juru bicara militer Iran dirilis ke publik. Ini baru gelombang kedua, masih ada 8 gelombang berikutnya, dan tiap gelombang akan lebih besar, lebih cepat, dan lebih menghancurkan dari sebelumnya. Serangan kami belum dimulai, ini hanya peringatan. Pernyataan itu bukan hanya pesan militer, tapi juga serangan psikologis. Seluruh negeri menjadi tegang. Di media sosial, rakyat Israel mulai bertanya-tanya. Beberapa menyuarakan ketakutan, beberapa lainnya mengutuk pemerintah. Warga panik. Sebagian memilih meninggalkan kota dan melarikan diri ke arah selatan. Tapi semua tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman dari rudal hipersonik. Pukul 03.15, dentuman membelah kota. Serangan datang tak lama setelah pengumuman. Kota Haifa, Be'er-Sheva, dan perbatasan utara dihantam bertubi-tubi. Sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling yang selama ini dibanggakan Israel tak mampu menangkal semuanya. Terlalu cepat, terlalu banyak, terlalu presisi. Di Tel Aviv, satu rudal berhasil melumpuhkan jaringan listrik di radius 8 km. Di Haifa, gudang senjata dan pabrik elektronik militer terbakar. Beberapa unit intelijen dilaporkan hancur, dan korban jiwa mulai berjatuhan. Jalanan berubah menjadi puing dan lautan asap. Tangisan, teriakan, dan jeritan minta tolong terekam dalam puluhan video amatir yang diunggah oleh warga ke media sosial. Pagi hari, pukul 10.00, gelombang ketiga dimulai. Sebelum rakyat sempat menarik napas panjang, gelombang ketiga dimulai. Jumlah rudal bertambah 2 kali lipat, disertai gelombang drone tempur dari Iran. Kali ini, target serangan bukan hanya instalasi militer, tapi juga fasilitas vital sipil, pembangkit listrik di Haifa, kawasan industri strategis di Ashkelon, dan bahkan kawasan elit di Yerusalem, tempat para pejabat tinggi tinggal. Salah satu rudal menghantam gedung 7 lantai yang diduga sebagai markas unit rahasia. Ledakan itu terekam oleh kamera warga dari kejauhan, menampilkan kilatan api dan asap tebal yang membumbung ke langit. Data internal menyebutkan 3 pabrik militer terbakar, sebuah pusat data keamanan siber lumpuh, lebih dari 200 rumah hancur, dan korban jiwa mencapai 170 orang. Namun, media resmi Israel hanya menyebut 12 korban meninggal. Aib yang ditutupi, kepanikan yang meningkat, yang membuat keadaan semakin memalukan bagi Israel bukan hanya skala kehancuran, tapi bagaimana mereka mencoba menutupi semuanya. Video-video amatir yang memperlihatkan warga menangis, tentara muda yang terlihat trauma, bahkan seorang reporter yang menangis saat siaran langsung setelah melihat kantornya hancur. Semuanya tiba-tiba menghilang dari media sosial. Akun-akun warga biasa yang menyuarakan ketakutan mereka langsung diblokir. Akses ke platform luar seperti Telegram, X, Twitter, dan TikTok mulai dibatasi secara regional. Salah satu video yang sempat viral sebelum dihapus memperlihatkan seorang wanita tua di pinggiran Tel Aviv menangis sambil berteriak, "Kalian bohong, katanya bunker aman, rudal itu tembus, anak saya meninggal di dalam sana."
Dari sumber bocoran internal, pemerintah Israel menghubungi langsung petinggi platform-platform digital internasional. Mereka menuntut penghapusan konten yang dianggap merusak citra nasional. Media-media lokal diberi arahan khusus untuk menyebut serangan ini sebagai terkendali dan tidak signifikan. Namun publik dunia tidak sepenuhnya tertipu. Sebagian jurnalis independen dan netizen luar negeri berhasil menyelamatkan rekaman-rekaman penting, kemudian membagikannya kembali di forum-forum seperti Rumble, Odyssey, dan Telegram. Fakta mulai terbuka perlahan-lahan. Di dalam negeri, kepercayaan mulai runtuh. Rakyat Israel mulai bertanya, kenapa Iron Dome tak bisa menghentikan rudal? Kalau kita aman, kenapa video-video kami dihapus? Kenapa korban dibilang sedikit padahal ambulans bolak-balik semalaman? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat suasana sosial semakin rapuh. Pemerintah Israel seperti hidup di dua dunia. Dunia media yang penuh optimisme palsu dan dunia nyata yang dipenuhi puing-puing, asap, dan ketakutan. Serangan gelombang kedua dan ketiga bukan hanya mengguncang secara fisik, tapi juga merobohkan fondasi psikologis negara Israel. Mereka kalah bukan hanya karena rudal Iran, tetapi karena kebohongan sendiri yang tak mampu mereka tutupi di era keterbukaan digital. Aib telah tersebar meski mereka berusaha membungkam, dan Iran hanya menunggu. Dengan rudal-rudal berikutnya telah siap meluncur, dan dunia akhirnya mulai membuka matanya. Minggu, 14 Juni 2025, pukul 14.00 siang. Setelah kehancuran yang disebabkan oleh serangan gelombang ketiga di pagi hari, banyak yang mengira Iran akan memberi jeda. Tapi Iran bukan sedang bermain-main. Beberapa jam setelah dentuman terakhir mereda dan debu reruntuhan mulai turun, langit Israel kembali dipenuhi ancaman baru. Pukul 2 siang waktu setempat, Iran secara resmi mengumumkan gelombang keempat dimulai. Pernyataan itu disiarkan melalui kanal militer resmi Iran dan langsung diterjemahkan oleh berbagai media internasional. Kami tidak melihat tangisan rakyat Israel sebagai tanda kemenangan. Kami melihatnya sebagai tanda bahwa rezim penjajah itu mulai retak dari dalam. Gelombang keempat akan menunjukkan pada mereka bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap kezaliman. Beberapa menit setelah pengumuman itu, rudal-rudal hipersonik kembali diluncurkan. Tapi kali ini tidak sendiri. Mereka ditemani oleh ratusan drone bersenjata dan drone siluman berkecepatan tinggi. Drone-drone ini bukan hanya dikirim untuk menyerang, tapi juga untuk mengacaukan sistem radar dan membingungkan pertahanan udara Israel. Pukul 17 sore, 3 jam setelah diluncurkan, rudal dan drone Iran mulai memasuki wilayah udara Israel. Iron Dome dan sistem pertahanan lainnya langsung aktif, tapi tampak kelelahan. Beberapa sistem radar bahkan dilaporkan hang atau overload karena jumlah objek asing yang terdeteksi terlalu banyak. Operator militer Israel bekerja di bawah tekanan tinggi, namun situasi segera lepas kendali. Serangan gelombang keempat bukan hanya masif, tapi juga terarah dan canggih secara strategis. Rudal-rudal diarahkan ke titik-titik vital yang sebelumnya belum tersentuh. Gedung-gedung pemerintahan tinggi di Yerusalem dan Tel Aviv, pusat industri militer dan pabrik senjata di wilayah selatan, kawasan kilang minyak yang memasok kebutuhan energi nasional, dan yang paling mengagetkan, kantor pusat unit intelijen rahasia Israel, Mossad. Satu demi satu bangunan penting dilaporkan hancur atau terbakar hebat. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang kawasan-kawasan yang selama ini dianggap sangat terlindungi. Sebuah rudal bahkan menghantam gedung pemerintahan yang baru selesai dibangun dan menewaskan puluhan staf administrasi dan keamanan. Live stream CCTV yang sempat tayang beberapa detik sebelum diputus memperlihatkan momen gedung itu ambruk dalam kabut asap dan api. Pukul 18.00 saat malam mulai turun, Israel terlihat tidak lagi seperti negara yang percaya diri. Mereka tampak seperti negara yang sedang runtuh, bukan hanya secara infrastruktur, tapi secara mental dan moral. Media sosial yang sebelumnya dibungkam, mulai dipenuhi kembali oleh video-video yang tak bisa lagi disangkal. Kali ini, yang menangis bukan hanya warga biasa, tapi juga pejabat-pejabat, politisi, bahkan juru bicara militer Israel. Salah satu video yang mengguncang dunia adalah rekaman yang menampilkan seorang anggota parlemen Israel berdiri di reruntuhan kantornya dengan mata sembab dan suara bergetar. Kepada rakyat Iran,
kepada para pemimpin di Teheran, kami mohon hentikan ini. Kami tahu kami salah. Kami tahu kami telah menyakiti banyak pihak, tapi rakyat kami tak sanggup lagi. Kami siap berdamai. Kami siap duduk bersama. Video lainnya memperlihatkan seorang ibu muda bersama anak-anaknya di dalam bunker sempit, menangis sambil memegang papan bertuliskan, "Iran, kami tidak ikut campur. Kami ingin hidup. Tolong hentikan." Beberapa selebriti Israel, atlet, musisi, dan tokoh publik lainnya ikut membuat video pernyataan. Mereka semua menggunakan nada yang sama, meratap, menangis, memohon, dan menyerah. Bahkan sebuah saluran TV nasional Israel yang biasanya tegas dan patriotik, malam itu berubah format. Mereka menayangkan program spesial, Israel Memanggil Perdamaian, dengan tayangan testimoni rakyat dari seluruh negeri, semua dengan wajah sedih dan suara parau. Beberapa pembawa acara